Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ananda Putri dengan NIM 49. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengenai pembuatan tape dari beras ketan hitam. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Teknologi Fermentasi di Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Karena Nolas Namo. Selamat menyaksikan. Latar belakang, tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Proses pembuatan tape ini melibatkan proses fermentasi oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae, Mucormycosporus, dan bakteri lainnya. Mikroba ini akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida dari hasil pengubahan karbohidrat. Berikut ini merupakan tujuan praktikum dari pembuatan tape ketan hitam. Dasar teori, tape ketan hitam merupakan produk hasil fermentasi beras ketan hitam dengan ragi. Ragi tape mengandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat seperti fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Rasa manis daripada tape disebabkan adanya Mucormycosporus dan Endomycopsis fibulera yang mengubah pati menjadi glukosa. Selama proses fermentasi berlangsung secara anaerob. Bahan dan alat. Berikut ini merupakan bahan yang diperlukan dalam pembuatan tape ketan hitam. Berikut merupakan alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tape ketan hitam. Selanjutnya adalah mengenai diagram alir pembuatan tape ketan hitam menurut Rohani tahun 2016. Proses pembuatan tape ketan hitam. Rangkaian pertama dalam proses pembuatan tape ketan hitam adalah proses pencucian. Di sini pencucian dilakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman, dan harus dipastikan bersih. Karena pada proses pencucian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran serta kontaminasi dari benda-benda asing yang terdapat pada beras ketan hitam. Selanjutnya yaitu proses perendaman. Perendaman dilakukan untuk menambah massa pada beras ketan dan untuk membantu proses gelatinisasi di proses selanjutnya. Setelah proses perendaman selama 12 jam, proses selanjutnya yaitu pengukusan. Pengukusan di sini dilakukan selama 1 jam dengan tujuan untuk memecah granula pati yang nantinya akan memberikan tekstur yang lunak pada ketan sehingga memudahkan mikroorganisme untuk berpenetrasi ke dalam substrat. Nah, setelah 1 jam, beras ketan yang sudah matang segera diangkat dan didinginkan di suhu ruang. Proses pendinginan ini perlu dilakukan karena mikroorganisme daripada ragi tidak dapat tumbuh optimal pada suhu tinggi. Setelah proses pendinginan selesai, proses selanjutnya adalah peragian atau pemberian ragi tape dengan cara yaitu menaburkan ragi tape yang sudah ditumbuk, kemudian diaduk secara merata agar fermentasi tape ketan dapat berlangsung secara sempurna. Adonan tape harus dipastikan benar-benar dingin karena jenis mikroba Saccharomyces cerevisiae hanya dapat tumbuh pada suhu optimum yaitu 25 hingga 30 derajat Celcius. Setelah dipastikan ragi tape dengan adonan ketan tercampur secara merata, proses selanjutnya adalah pengemasan di dalam toples kaca yang sebelumnya sudah disterilkan dan memiliki kerapatan yang cukup. Karena pada proses fermentasi terjadi secara anaerob yang mana tidak membutuhkan oksigen di dalamnya. Setelah pemindahan adonan tape ke dalam toples kaca, jangan lupa teman-teman untuk menutup toplesnya dengan rapat ya, agar fermentasi tape dapat berjalan secara optimal. Tape yang sudah disimpan di dalam toples dapat diinkubasi di dalam suhu ruang. Berikut ini merupakan penampakan dari tape ketan hitam yang telah
saya fermentasi selama 3 hari di dalam toples kaca. Terlihat di situ bahwa warna daripada tape ketan hitam berubah menjadi warna ungu karena kandungan antosianin pada ketan hitam mengalami degradasi enzimatis. Stabilitas antosianin dipengaruhi oleh pH dan suhu. Antosianin dapat dihidrolisis oleh enzim beta-deglukosidase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat yang terisolasi dalam tape ketan hitam. Selanjutnya adalah mengenai rasa manis yang ditimbulkan oleh tape ketan hitam. Hal tersebut terjadi karena adanya enzim amilase yang mengubah pati menjadi gula sederhana. Selanjutnya adalah mengenai peran enzim zimase yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama proses fermentasi. Enzim tersebut dihasilkan oleh Khmer Saccharomyces cerevisiae. Dan dalam proses fermentasi, selain alkohol, juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Asam pirufat merupakan produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Dan keberadaan asam laktat inilah yang bila berlanjut maka akan berubah menjadi alkohol. Sehingga jika waktu fermentasi terlalu lama akan mengakibatkan rasa tape menjadi asam. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.